Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luafina Zara dan teman saya ada Anissa Natasha Nadine dan Aziza Nantayendra Suara. Kami membuat aplikasi tentang eco-relief. Next. Jadi, eco-relief ini adalah aplikasi yang bertujuan untuk memfasilitasi dan mendorong donasi bagi bencana alam dan lingkungan. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengguna dalam memberikan kontribusi mereka untuk menyelamatkan dan memulihkan ekosistem yang terkena dampak bencana. EcoRelief menyediakan berbagai opsi donasi yang dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna, sehingga mereka dapat memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Ini ada fitur login, adalah komponen dalam sebuah aplikasi atau situs web yang memungkinkan pengguna untuk mengakses akun pribadi mereka dengan memasukkan kredensial yang valid, seperti nama, pengguna, atau email, dan kata sandi. Setelah berhasil login, pengguna dapat mengakses fitur-fitur yang terbatas atau informasi yang hanya tersedia untuk pengguna yang terautentikasi. Kemudian ada fitur sign up. Ini adalah komponen dalam sebuah aplikasi atau situs web yang memungkinkan pengguna untuk membuat akun baru. Dengan menggunakan fitur sign up, pengguna dapat mendaftar dan menyediakan informasi pribadi yang diperlukan, seperti nama, alamat email, dan kata sandi untuk membuat akun mereka sendiri. Kemudian ada fitur forgot password. Nah, ini adalah komponen dalam sebuah aplikasi atau situs web yang memungkinkan pengguna untuk mereset atau mendapatkan kembali kata sandi mereka jika mereka lupa. Fitur ini memberikan pengguna mekanisme yang mudah untuk mengatasi masalah lupa kata sandi dan mendapatkan kembali akses ke akun mereka. Kemudian ada fitur create new password. Ini adalah komponen dalam sebuah aplikasi atau situs web yang memungkinkan pengguna untuk membuat kata sandi baru untuk akun mereka. Fitur ini digunakan ketika pengguna ingin mengganti kata sandi yang ada dengan kata sandi yang baru yang lebih aman atau setelah mereka mereset kata sandi melalui fitur forget password. Kemudian ada fitur home. Fitur home ini untuk menampilkan informasi terkini tentang bencana alam dan lingkungan yang sedang terjadi. Pengguna dapat melihat berita, laporan, dan foto-foto terkait bencana serta informasi donasi terbaru. Selanjutnya ada fitur edit profile. Nah, edit profile ini adalah komponen dalam sebuah aplikasi atau situs web yang memungkinkan pengguna untuk mengubah atau memperbarui informasi dalam profil mereka. Fitur ini memberikan pengguna kemampuan untuk memperbarui detail pribadi, preferensi, pengaturan, atau informasi lain yang terkait dengan profil mereka. Selanjutnya ada fitur notification. Ini ada juga komponen dalam sebuah aplikasi atau situs web yang memberikan pemberitahuan kepada pengguna tentang peristiwa atau informasi penting yang terjadi di dalam aplikasi atau situs web tersebut. Fitur ini membantu pengguna tetap terinformasi dan terhubung dengan konten, aktivitas, atau interaksi yang terjadi dalam lingkungan aplikasi. Kemudian ada fitur top up. Fitur top up adalah komponen dalam sebuah aplikasi atau situs web yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan dana atau nilai ke akun mereka. Fitur ini biasanya digunakan dalam konteks layanan atau platform yang memerlukan saldo atau kredit tertentu untuk digunakan dalam transaksi atau kegiatan tertentu. Setiap metode yang ditekan akan memperlihatkan bagaimana cara untuk menambahkan dana lewat metode itu. Kemudian ada fitur konten. Fitur konten adalah komponen dalam sebuah aplikasi atau situs web yang menampilkan detail mengenai informasi tentang donasi beserta cerita dari penggalangan itu sendiri. Di dalam fitur ini akan menampilkan jumlah dana yang terkumpul serta jumlah orang yang sudah berdonasi. Kemudian ada fitur read more. Fitur read more adalah komponen yang umumnya digunakan dalam tata letak atau desain konten di situs web atau aplikasi untuk menampilkan sebagian isi konten dengan opsi untuk membaca lebih lanjut. Fitur ini memungkinkan
pengguna untuk melihat ringkasan atau cuplikan konten dan memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan membaca seluruh konten tersebut. Kemudian ada fitur Donate. Fitur Donate adalah komponen dalam sebuah aplikasi atau situs web yang akan menampilkan beberapa kategori bencana alam. Kemudian saat ditekan, salah satu kategori tersebut akan menampilkan konten-konten dari kategori yang sudah dipilih. Lalu ada fitur Donate dan Details. Ketika user telah memilih metode pembayaran serta jumlah yang akan didonasikan, akan muncul fitur Details yang akan menampilkan virtual account serta tahap-tahap bagaimana mentransfer dengan menggunakan virtual account tersebut. Lalu ada fitur History. Fitur History adalah komponen dalam aplikasi atau situs web yang mencatat dan menyimpan riwayat aktivitas pengguna. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat, mengakses, dan mengelola catatan aktivitas sebelumnya yang telah dilakukan dalam aplikasi atau situs web tersebut. Lalu ada fitur settings. Fitur settings atau pengaturan adalah komponen dalam aplikasi atau situs web yang memungkinkan pengguna untuk mengatur preferensi opsi atau konfigurasi yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi atau situs web tersebut. Fitur ini memberikan pengguna kendali dan fleksibilitas dalam menyesuaikan pengaturan sesuai dengan kebutuhan atau preferensi mereka. Ada fitur change password. Fitur change password adalah komponen dalam aplikasi atau situs web yang memungkinkan pengguna untuk mengubah kata sandi yang digunakan untuk mengakses akun mereka. Fitur ini memberikan pengguna keamanan tambahan dengan memberi mereka kemampuan untuk secara berkala mengubah kata sandi mereka. Ada fitur language. Fitur language atau bahasa adalah komponen dalam aplikasi atau situs web yang memungkinkan pengguna untuk memilih bahasa yang ingin digunakan dalam antarmuka aplikasi tersebut. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengatur preferensi bahasa mereka sesuai dengan kebutuhan atau preferensi budaya dan linguistik mereka. Dan ada fitur help. Fitur help atau bantuan adalah komponen dalam aplikasi atau situs web yang memberikan akses ke sumber daya, bantuan, panduan, atau informasi yang dapat membantu pengguna dalam menggunakan aplikasi atau situs web tersebut. Fitur ini bertujuan untuk memberikan pengguna dengan dukungan dan panduan saat mereka menghadapi masalah, pertanyaan, atau kesulitan dalam menggunakan aplikasi atau situs web. Selanjutnya ada fitur Frequently Asked Racer. Fitur Frequently Asked Questions atau pertanyaan yang sering diajukan adalah komponen dalam aplikasi atau situs web yang menyediakan daftar pertanyaan umum yang sering diajukan oleh pengguna beserta jawaban yang relevan. Fitur ini bertujuan untuk memberikan solusi cepat dan jawaban yang komprehensif terhadap pertanyaan yang sering muncul, tanpa perlu menghubungi tim dukungan pelanggan. Selanjutnya ada fitur Frequently Asked Questions Donors. Fitur Frequently Asked Questions atau pertanyaan yang sering diajukan adalah komponen dalam aplikasi atau situs web yang menyediakan daftar pengguna umum yang sering diajukan oleh pengguna beserta jawaban yang relevan. Fitur ini bertujuan untuk memberikan solusi cepat dan jawaban yang komprehensif terhadap pertanyaan yang sering muncul tanpa perlu menghubungi tim dukungan pelanggan. Fitur Logout adalah komponen dalam aplikasi atau situs web yang memungkinkan pengguna untuk keluar atau mengakhiri sesi akses mereka. Fitur ini memberikan pengguna kemampuan untuk secara aktif menghentikan akses ke akun mereka dan menjaga keamanan informasi pribadi mereka. Selanjutnya, kami juga melakukan survei aplikasi menggunakan Google Form. Dan ini merupakan hasil dari survei kuesioner yang kita lakukan untuk aplikasi Eco Relief ini. Dan ini adalah beberapa presentasi dari survei. Yang pertama ada pertanyaan, apakah Anda merasa warna yang digunakan dalam desain aplikasi ini memudahkan Anda untuk memahami informasi yang ditampilkan? Mayoritas 96,8% menjawab iya. Selanjutnya, pertanyaan kedua ada, apakah Anda merasa visualisasi data dalam aplikasi ini mempermudah Anda untuk memahami informasi yang disajikan?
Sekali lagi, mayoritas menjawab iya, 93,5%. Lalu apa Anda merasa bahwa ikon-ikon yang digunakan dalam desain aplikasi ini intuitif dan mudah dipahami? 100% menjawab iya. Apakah Anda merasa bahwa tombol-tombol yang digunakan dalam desain aplikasi ini mudah untuk diklik dan memberikan umpan balik yang jelas? 96,8% menjawab iya. Bagaimana pendapat Anda mengenai tata letak dan struktur informasi pada halaman utama produk ini? Mayoritas sudah mengatakan tata letak dan struktur informasinya sudah baik. Selanjutnya ada bagaimana kesan Anda terhadap penggunaan animasi dan transisi dalam desain aplikasi ini? Mayoritas juga sudah menjawab bagus, baik, menarik, dan lain-lain. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil UI UX-nya. Nah, ini adalah tampilan awal Eco Relief-nya. Kita bisa mulai tentang get started-nya dulu. Kemudian ini langsung ke halaman login, tapi kita coba ke sign up terlebih dahulu. Kemudian kita ketik ini, pilih email. Kemudian klik sign up. Lalu masuk lagi ke halaman login. Klik lagi ini untuk mengisi yang email ya. Nah, ini udah ada email sama passwordnya. Ini kita bisa login, tapi kita coba dulu klik forget password dulu. Nah, ini untuk forget password, ini kita masukkan email yang sudah didaftarkan tadi. Nah, emailnya ini ada. Terus kita send buat dapetin kodenya yang udah dikirim ke email. Nah, ini ada kodenya juga. Terus kita verifikasi. Kemudian kita buat password baru dari yang sebelumnya tadi. Kita reset passwordnya. Kemudian masuk lagi ke halaman login. Nah, setelah itu kita klik login, masuk ke halaman utama. Ini udah masuk ke halaman utama, halaman home. Kita coba klik profilnya. Ini ada buat edit profile nih, kalau pengen edit bisa. Terus kita down. Habis itu ada gambar lonceng atau notification-nya, kita klik. Nah, ini ada tentang notification yang ada tentang transaksi juga kalau kita setelah habis melakukan transaksi di sini donasi. Kemudian kita balikan kembali. Terus ini ada top up, bisa top up nih. Ada metode pembayarannya, ada BCA, BNI, GoPay, PayPal, sama Dana. Nanti kita coba bisa klik GoPay. Nah, ini ada tata caranya buat melakukan top up dari GoPay. Kemudian kita balik lagi ke semulanya. Nah, ini ada tentang donasi juga di halaman awal. Bisa aja langsung ngeklik. Nah, akan menampilkan seperti ini. Nah, ini untuk informasi beritanya tentang informasi donasinya nih. Kita bisa klik untuk lebih jelas detailnya gimana. Kemudian kita bisa milih donate. Nah, untuk donate-nya nih kita milih juga nih pembayarannya pakai apa, bisa BNI, BCA, GoPay, PayPal, atau Dana. Coba kita pilih ke BNI. Klik BNI, kemudian kita masukkan contohnya 15.000, kita klik, terus kita bayar. Nah, ini bakal ketahuan buat transfer ke virtual akun PT Donation Salala. Ada nama rekeningnya juga. Terus ini tadi yang kita mau transfer nih, 15.000. Nah, ini ada
tata caranya buat metode pembayarannya, transfernya nih. Ada datanya, caranya juga. Kemudian kalau udah transfer dia bakal otomatis kelihatan ada payment successful. Nah, ini akan balik lagi ke halaman awal, halaman home. Kemudian juga kita bisa klik history. Nah, ini history tentang yang kita udah kayak donasi juga nih yang udah sukses nih bakal ketahuan di sini informasinya. Ini bisa kita klik donate juga, donate balik ada kategori. Nah, ini ada kategori flood, tsunami, dan lain-lain. Kita bisa coba milih tsunami. Nah, ini ada berbagai macam nih tentang tsunami ini di mana aja. Kita coba pilih yang pertama. Kita klik. Kemudian dia bakal menampilkan informasi juga yang kayak sebelumnya tadi. Ini untuk informasi yang lebih detailnya. Kita balikin ke semula. Nah, ini buat donatnya juga. Seperti ini. BNI 15.000. Bayar. Terus ini juga sama PT Donation Salah. Terus ada transfer methodnya. Nah, ini bakal berhasil kayak gini. Kemudian kita lanjut ke settings. Untuk settings nih kita bisa edit profile. Jadi profile bukan dari yang gambar doang, tapi bisa dari settings juga. Bisa. Kemudian ada change password. Nah, ini kita bisa rubah passwordnya di sini nih. Kalau kita lupa juga password yang sebelumnya, kita bisa klik forget passwordnya. Nah, kalau udah ntar di down, balik ke settings kembali. Terus lanjut ke bahasa. Untuk bahasa, coba kita pilih bahasa Inggris. Kalau udah kita down. Kemudian notification juga sama, yang lonceng juga dari setting juga bisa. Nah, ini ada notification yang udah kayak pembayaran sukses atau informasi yang sekarang kayak bencana apa gitu. Kemudian lanjut lagi ke menu apa nih? FAQ. Nah, ini ada penggalangan nih, tentu cara kalau main nanya atau gimana. Nah, ini ada tanya jawabnya di sini. Nah, ini untuk informasinya nih lebih detail. Ini juga yang buat donatur juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain. Kita balik lagi ke semua ke home. Kemudian ini ada fitur lockout. Ini fitur lockout kalau kita klik bakal balik lagi ke halaman login. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.